Gimana akhir pekan Anda sehat-sehat kan semua ya? Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi Secret. Gimana Daniel pojok sana yang bersemangat sekali hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Termasuk juga cerita-cerita yang update yang banyak sekali membuat orang penasaran ingin tahu ya. Kalau sebelumnya kan kita ke pojokan tuh untuk bahas hari ini yang ramai lagi apa sih yang menjadi perhatian publik, banyak menuai komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini kita mau langsung saja klarifikasi, mau tanya ke kasus yang kemarin sempat kita angkat di pojok kemarin ya, soal mantan suami selebgram Clara Sinta yang menggugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menggugat terkait dengan harta gono kini senilai 13 miliar rupiah dengan alasan karena ingin menyelamatkan aset-aset yang sejatinya adalah untuk anak mereka gitu ya, karena melihat bahwa kok setelah Clara Sinta itu dianggap tidak terlalu dekat dengan anaknya ya. Kita mau tanya kenapa setelah 3 tahun bercerai baru kali ini mengajukan gugatan. Kita lihat dulu profil Denny Gustaf berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Denny Gustaf. Apa kabar? Baik. Iya, ternyata kita pernah ngapain? Pernah kenal dulu yang lama. Dulu pernah kenal ya kan, baru tahu aku. Nah, gimana ceritanya? Wah, jauh sekali itu waktu aku masih muda sekali. Tapi kita menuju ke kasus ini aja ya. Ini ada artikelnya bahwa ex suami gugat Clara Sinta, harta gono gini senilai 13 miliar setelah 3 tahun bercerai. Kita lihat dulu cuplikan wawancara yang kemarin berikut ini. Oke Mas Denny, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang juga bertanya-tanya. Ini setelah 3 tahun bercerai, kenapa baru kali ini? Orang jadi menduga, apa karena Clara Sinta baru nikah nih? Jadi kemudian baru ada gugatan ini. Enggak begitu sih. Jadi saya melihat dari kondisi anak aja sih sebenarnya. Jadi waktu saya titipan itu kan saya sebenarnya kan hak asuh di dia itu kan saya kasih waktu untuk coba mendekatkan lagi kan, karena dulunya memang nggak mungkin waktu zaman dulu itu sekitar 4 tahun itu dia nggak pernah mengakui anak gitu loh, termasuk saya gitu loh. Jadi Januari 2023 kalau nggak salah. Nah di situ dia baru setelah cerai dia baru akui. Nah saya juga kasih kesempatan dia waktu itu. Nah harta ini saya kasih ke dia untuk supaya dia bisa besarkan lah, ya kasih makan segala macam sampai dia cukup lah untuk dia gede kan. Nah ternyata kesempatan yang saya kasih itu nggak dipergunakan gitu loh. Tahu dari mana bahwa kesempatan itu kan tidak dipergunakan? Babysitter, pembantu, semua kan saya monitor gitu. Tahu. Jadi saya tahun demi tahun itu saya amati kan gitu loh, bulan demi bulan gitu lah. Nah, saya pikir, waduh, ini kok jadi semakin parah ya. Ada satu yang nggak bisa saya ceritain di sini. Mungkin nanti di pengadilan baru saya buka gitu loh. Kenapa dia sampai kok begitu dengan anak gitu loh. Itu sangat sensitif soalnya. Gitu. Nanti saya ceritain di pengadilan aja. Nah, jadi saya mengambil kembali ini bukan buat saya gitu loh. Uang ini bukan saya ambil gitu. Mungkin masyarakat mesti tahu di sini ya. Tapi saya titipkan nanti ke bank atau di notaris atau apalah gitu. Jadi tetap untuk anak. Tetap untuk anak gitu loh. Dan ini harusnya dia setuju gitu loh. Harusnya. Oh iya. Dia nggak boleh marah. Iya gitulah kira-kira. Enggak, ini sebelum ada gugatan ada komunikasi juga nggak sih ke dia sebelumnya gitu. Sampai akhirnya ada gugatan ini berarti kan tidak ada ketidaksepakatan. Memang dia nggak mau. Oh dia nggak mau? Nggak mau. Oke. Nah ini kan dibilang bahwa ya tidak dekat gitu, tapi dikasih waktu 3 tahun. Dan ini adalah gugatannya ini soal apa istilahnya ya, mungkin administrasi dari harta gono gini itu ya, mungkin surat-surat namanya. Kenapa tidak menggugat juga hak asuh anaknya kalau memang perhatiannya dan dianggap tidak dekat? Ini rencananya begitu. Dua-duanya? Betul. Kenapa habis ini?
Kenapa Karena harta kan emang gonogini dulu? sidangnya nggak bisa langsung paralel. Nggak bisa bareng? Kita Kenapa nggak hak asuh anak dulu harta baru? gonogini dulu baru ini gitu loh. Kenapa nggak hak asuh anak dulu? Pengacaranya yang Ya sarannya begitu. gitu. Jadi ini Saya masih jalan panjang betul. gitu. Jadi ditempuh kali ini karena dikasih waktu 3 tahun. Ada faktor bahwa karena dia sudah menikah lagi sehingga ada lebih banyak kekhawatiran bahwa dia tidak akan sedekat itu dengan anak. Itu sih enggak ya. Enggak. Saya nggak tahu lah itu ya. Cuman ada satu yang saya bilang tadi yang sensitif itu yang paling saya takuti gitu loh. Oke. Yang sensitif yang terjadi itu sekarang ini Terhadap baru-baru atau sebelum pernikahan? kejiwaan dia nanti gedenya besarnya gitu Anak. loh, anak ya. Oh oke. Jadi ini baru dipantau sekarang ini yang terjadi. Iya. Gitu ya. Ini dia kan menikah sudah 5 tahun ya kalau Betul. dari cerita dengan Clara Iya. Sinta dari usia dia 22. 19. Menikahnya di usia dia 19. Menikahnya di 21 kalau nggak salah. 21 menikah. Terus dia tidak mau mengakui sudah menikah, tidak mengakui kalau menurut Mas selama Denny 4 ya. tahun itu dia tidak sama sekali memperlihatkan adanya suami dan anak. Oke. Enggak, waktu kan masih jadi suami waktu itu, enggak Iya. ada keberatan. Mungkin karena dia malu kayak umur saya lebih tua ya, Oh, jadi itu. saya anggap ya sudahlah gitu Tapi loh. menikahnya resmi kan? Resmi. Resmi. Orang tuanya tahu. Direstui tapi nggak datang. Oh, direstui tapi Nggak ada yang nggak datang gitu. Jadi cuma anggapannya gitu ya. Iya. Tapi itu menjadi tolak ukur juga bahwa dari awal dia memang tidak terlalu dekat dengan anak. Iya, betul. Jadi salah satu alasannya. Iya. Ini kalau kita lihat soalnya ya, kalau kan kita hanya bisa melihat sekarang ini melalui sosial media. Kalau dibilang tidak terlalu dekat dengan anak, ada beberapa konten-kontennya Clara Sinta kan yang memperlihatkan ada interaksi gitu dengan anaknya. Betul. Ini contohnya ya video ini bersama anak gitu. Iya. Ini kan kalau kita lihat dari sini kan kayaknya ya deket-deket aja gitu, namanya wajarnya seorang ibu gitu. Iya. Kalau menurut Mas Denny nggak seperti itu. Sama seperti juga dia membagi-bagikan sedekah ke orang kan. Kenapa tuh? Ya itu contoh. Oh, Maksudnya iya. konten itu bisa dibuat gitu loh. Konten itu bisa dibuat kayak Ya gitu loh. Kalau saya kupas, waduh banyak gitu loh yang banyak. Tapi itu nanti untuk di pengadilan. Iya. Tapi lebih kepada alasan kenapa ini baru diajukan Iya. sekarang, karena melihat secara psikologis ada dampak yang mengkhawatirkan. ya. Ya, dari anak ke Iya. depannya gitu ya. Makanya ini akan bertahap, harta Iya. dulu baru kemudian hak asuh anak Betul. akan diperjuangkan. Pada waktu itu gitu ya, kenapa? Udah tahu bahwa tadi kok ada melihat indikasi dia tidak bonding, tapi dipercayakan ke dia, termasuk ya hartanya juga semuanya dipercayakan gitu ke Clara Sinta pada saat Gini, bercerai. Clara itu di sini tidak ada siapa-siapa, Oh, oke. sendirian gitu loh. Jadi waktu saya bawa ke sini itu dia benar-benar bawa badan aja. Bawa ke sini, berarti kenalnya Dari Medan. Dari Medan. Heeh. Jadi kenalnya dari di Iya. Medan. Jadi dia nggak bawa apa-apa, gitu loh, masih kuliah gitu loh. Jadi kalau netizen juga mungkin bisa membaca ya bahwa harta ini itu nggak ada yang dibawa. Harta kan ada dua ya, Iya. harta bawaan dan gonogini. Iya, Harta bersama. terus sama. Harta bawaan yang kita bawa, Oke. jadi kita nggak usah milikin Iya. kan. Nah dia nggak bawa apa-apa. Oke. Yang kita rebutkan di sini adalah harta bersama, Oke. gitu loh. Jadi pada saat kemarin sidang perceraian gitu, ini tidak dibahas ya, gonogini memang tidak pernah Iya. dibahas ya, gitu ya. Jadi baru perceraian tok, sehingga masalah gonogini dan hak asuh anak itu Betul. menyusul kemudian. Betul. Tapi hak asuh anak waktu perceraian itu sempat Ya, dibahas. karena dia kan katanya ya masih kecil ya, jadi Ikut ibunya. ibu-ibunya. Ini kalau kita lihat komentar netizen ya, ada beberapa mungkin bisa langsung dijawab aja sama Mas Denny berikut ya. Yang mengklaim yang mengklaim dirinya independent woman ternyata pakai harta mantan suami gitu. Dia waktu itu masih menikah ketika dia viral ya di tahun 2021. Betul. Jadi bisnis ikan, ekspor impor ikan itu Ya, bekerja yang- sama atau gimana? Jadi bisnis ini bisnis saya sebelum nikah, sebelum Oke. kenal dia gitu loh. Oke. Memang saya bisnis ekspor ikan ini gitu loh. Jadi kalau nggak salah pernah diwawancara juga ya Iya, waktu itu ya sama ini ya. Nonton ya? Nonton. Atau ada di Jadi situ saya jangan-jangan? bilang saya dalam hati, waduh, bisnis saya benar-benar diakui dan tidak ada sayanya gitu loh kan. Dia mengakui kalau nggak salah itu dia dari temannya kan belajar iya, waktu itu. iya. Coba dibuka lagi deh. Jadi bisnis ikan itu bisnis saya. Oke. Nggak waktu kan nonton tuh wawancara, Iya. nggak nanya ke dia, kenapa nggak bilang sih itu bisnis? banyak yang ngomong, komplain juga banyak gitu. Cuman kalau saya kan orangnya nggak pernah yang ngeributin ya apa-apa gitu kan. Karena ya saya anggap
dia karena masih kecil, masih muda, lagi pengen gimana gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada kekhawatiran. Udahlah, Nggak ada kekhawatiran waktu itu kalau nggak diaku. Nggak apa-apa lah. Kita kan jadi menduga-duga, apa ada yang disembunyikan gitu, apa emang yang punya nggak mau disebut? Enggak. Emang buat dia senang aja lah gitu loh. Oh. Buat dia senang aja. Sebenarnya pada saat itu kalau Clara Sinta sebut bahwa itu punya Mas Denny gitu nggak masalah? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah gitu loh. Cuman dia kan waktu itu kan emang lagi ingin tampil. Iya. Ya dia menjadi konten kreator dengan konten-konten independent woman gitu, itu apakah izin Mas Denny atau Mas Denny yang ngasih ide atau gimana? Karena saya nggak pernah mau tahu apa yang mau dia kerjain gitu loh. Oke. Ya semenjak ada kejadian-kejadian itulah saya udah nggak inilah gitu loh. Kejadian-kejadian itu Iya. pada saat pernikahan maksudnya. Iya betul. Nah ini tapi kita jadi pengen kepo ya, pengen tanya kan itu karena independent woman, terus dia bilang kan dia ada bantu usaha juga nih belajar dari temannya, tapi dia ada kerja juga di ekspor impor itu, ada bagian pekerjaannya. Saya itu dari mulai kita nikah itu bisnis saya kan di ikan sama properti ya. Iya. Nah kan COVID tuh seluruh dunia tiarap kan. Iya. Nah terus kita mencoba tuh bisnis online gitu. Iya. Saya tanya sama dia, saya kan di Markom, jadi kan saya ada basic lah. Tanya dia IG berapa, saya bilang, dia bilang ada 200 ribuan orang lah. Gitu. Oh 10%, oh, coba deh, saya bilang gitu. Dari 10% aja kita bisa dapat 2.000 pembeli nih, saya bilang gitu. Ya udah kita coba waktu itu bisnis online. Nah kita bikin PT, saya di root, dia komisaris. Nah dia ngurusin marketing, konten, nah saya yang ngurusin perusahaan ya, production. Di situ dia baru belajar yang namanya bisnis. Di tahun pandemi itu ya, 2022. Ya, COVID itu. Padahal menikah dari tahun 2017. Iya, betul. Dari situ dia makin... Dia di marketing, di konten ya, bukan di kantor ya. Oh di konten aja, dia jadi bagian konten promotion lah gitu ya. Gitu. Oke. Tapi nggak pernah tahu bahwa kontennya itu tentang independent woman gitu. Nggak mesti. Maksudnya nggak ada gitu, nggak disebut gitu. Nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat. Masa nggak pernah lihat? Jadi saya nge-follow dia aja nggak gitu loh. Kenapa? Ya memang udah. Percaya aja? Udah apa ya, hubungan kurang baik lah. Oh, dasar itu. Nah ini ada juga nih, mumpung orangnya datang langsung. Kemarin juga sempat viral ketika dia, itu juga viral videonya, ketika ada debt collector menarik 2 mobilnya gitu. Dia bilang karena mantan suami aku menggadaikan 2 mobil ini surat-suratnya tanpa sepengetahuan aku. Padahal itu menggadaikannya pada saat masih di dalam pernikahan. Dan padahal 2 mobil itu yang beli adalah dari duit dia gitu ya. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Mas nonton dong? Nonton. Nggak keberatan itu dibilang menggadaikan tanpa izin? Kalau ngadepin orang, aduh saya gimana ngomongnya ya. Waktu itu ya saya udah mendingan gitu. enggak lah ngadepinnya gitu loh. Okay. Nah kalau masalah mobil, sekarang gini aja deh. Mungkin audiens atau masyarakat bisa nilai ya. Dia itu saya bawa masih kuliah. Ya. Di pernikahan tiba-tiba dia bisa bilang itu dia punya mobil sendiri itu gimana ceritanya? Dia nggak ada harta bawaan kan? Yeah. Mesti bisa menilai dong. Yeah. Yang ada harta bersama. Oh harta bersama. Oke. Saya lebih baik mendingan ngomong harta bersama. Yeah. Karena saya juga ikut pernikah di situ kan. Betul. Daripada saya bilang itu mobil saya. Oh iya betul. Nggak fair lah. Iya. Gitu Tapi loh. itu mungkin kasus itu kejadian karena mungkin tidak clear kali bahwa ini apa yang terjadi dengan aset-aset ini. Gitu kah? Enggak juga. Enggak juga. Jadi dia udah tahu sebenarnya kalau itu digadaikan. Dia tahu kok. Itu si yang gadaikan ada orang di situ kan. Udah sempat ke pengadilan kan orangnya yang menggadaikan itu. Gimana orang yang menggadaikan? Iya, orang yang menggadaikan itu ke leasing itu sudah diadili. Oh, bukan Mas Denny ya? Bukan. Oke. Jadi orang lain lagi. Lain. Tapi itu harta bawaan, harta. Iya dong. Kalau harta itu bawaan harta bersama, itu, ya? harta bawaan itu yang rumah saya di Kemang sama mobil-mobil saya, itu harta bawaan. Iya. Makanya dia nggak bisa ambil. Iya. Kalau ini harta bersama memang. Ini harta bersama. Didapat selama pernikahan. Oh. Makanya mau. Jadi orangnya beda gitu ya. Yang menggadaikan itu orangnya beda. Ya, bukan Mas Denny. Memang BPKB itu memang kan memang itu kan istilahnya kan saya yang punya juga gitu. Iya. Ya. Cuman waktu itu teman saya
meminta modal kerja lah Oh, gitu loh. oke. Jadi saya bilang ini saya nggak ada duit, temen kamu mau pinjam ini boleh gitu. Tapi sebagai jaminan bukan dileasingkan gitu loh. Oke. Nah, teman saya dileasingkan gitu loh. Oh, jadi emang ada urusan bisnis lah ini Iya. ya. Tapi memang itu pada saat itu memang karena kerjasamanya sama Mas Denny ya. Iya. Kalau untuk modal di dunia ini wajar kan kalau mau mencari modal kerja. Wajar. Iya sih wajar. Untuk mungkin karena dia nggak tahu kali ya. Mungkin karena dia nggak tahu. Jadi itu masa sebenarnya udah selesai ya. Bukan nggak tahu karena memang nggak ngerti apa-apa gitu. Oh. Tapi itu adalah masuk dalam harta bersama. Kan kalau di situ dia bilang itu dia bayar sendiri pakai uang cash. Betul. Jadi kalau menilai dia ya gitu aja. Dari awal dia itu bawa apa gitu loh ke perkawinan. Itu namanya harta bawaan. Selama di dalam pernikahan itu adalah harta bersama. Oke. Jadi pada saat perceraian harta bersama itu semua ditinggal sama Mas Denny ya? Iya. Ditinggal sama dia. Saya titipkan, saya bilang ini buat Kino. Ya, jaga. Kamu juga dekat sama dia lagi. Oke, jadi dititipkan. Jadi intinya adalah kenapa Mas Denny setelah bertahun-tahun dia diam aja gitu ya, nggak pernah muncul, nggak pernah ngomong karena dia Mas Denny mungkin paham lah begitu ya. Dan kemudian kenapa sekarang muncul itu lebih karena concern terhadap anak. Ya. Tapi ini kan sebenarnya bisa, nih Mas Denny aku tanya ya, ini kan sebenarnya mengajukan itu bisa diam-diam aja gitu. Bisa. Iya, tapi kemarin kan kayak wartawan datang terus jadi kayak. Pada saat itu lagi ada kasusnya itu. Kasus siapa? Siapa ya? Lagi nongkrong rame-rame. Wartawan. Oh jadi nggak sengaja. Jadi sebenarnya nggak ada maksud bahwa itu akan jadi wawancara, jadi viral seperti ini. Habis pengacara saya langsung, Mas berdiri saya ngikut aja kan, bukan masuk ke dalam gitu loh. Oke. Jadi emang nggak ada kesengajaan atau niat untuk ini kemudian jadi. Saya nggak suka yang begini-begini sebenarnya gitu loh. Ya 3 tahun nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Gitu loh. Nah setelah ini kan rame beritanya gitu ya. Apa ada respon kah dari pihak Clara Sinta? Untuk maksudnya ini diselesaikan aja udah secara. Respon ke saya? Iya. Respon saya nggak ada. Nggak berani. Nggak berani. Cuman dia kasih WA nggak boleh ketemu lagi ya sama Kino gitu. Oke. Jadi sekarang saya tidak boleh ketemu anak. Ada biasanya? Kalau secara hukum kan nggak boleh dia begitu ngomong. Biasanya rutin bisa ketemu? Ya tiap weekend ketemu gitu. Saya juga banyak bukti-bukti yang istilahnya memang anak saya sudah nggak mau sama dia gitu. Ini nggak pakai kacamata ya, tapi aku bisa melihat kesedihan yang luar biasa dari Mas Denny ya. Ada penyesalan bahwa dengan kasus ini viral, gugatan kemarin seperti wawancara naik ke media viral, kemudian ya jadi mempersulit Mas Denny ketemu anak. Kalau ingin disampaikan sekarang nih misalnya, harapannya supaya tetap bisa ketemu anak. Saya soalnya anak sekali ya. Saya rasa sih saya juga mengharapkan sebenarnya dia bisa dekat lagi dengan ibunya gitu. Mas Denny berharap anak kalian bisa dekat lagi sama ibunya. Gitu ya. Ini semata tindakan dilakukan demi anak, gitu ya. Dan langkah hukum ini sebetulnya tidak ada maksud juga untuk ini kemudian menjadi konsumsi publik yang terlalu luas. Baik. Mas Denny terima kasih sudah berbagi ceritanya, kisahnya, klarifikasinya. Semoga ini bisa menjadi jelas tanpa bermaksud untuk memojokkan salah satu pihak, tetapi ini adalah sebuah upaya gitu setiap orang tua untuk berusaha yang terbaik untuk anak. Kalau bisa mudah-mudahan setelah ini bisa ada jalan mediasi gitu ya. Karena semuanya kan untuk anak. Baik ya, berikut kita akan ada bintang tamu kita, ini juga anak-anak ya. Anaknya Limbat yang kemarin lulus S2 secara cum laude. Benarkah kalau dia bikin tesisnya itu ditemanin oleh Limbat? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Nah, sudah bersama dengan Cecilia, ini putrinya Limbat gitu ya, yang baru lulus S2 dan ini dapat ucapan juga melalui sosial media dari Limbat yang mengucapkan selamat, assalamualaikum, alhamdulillah akhirnya lulus sampai wisuda cum laude S2, bismillah, sukses ke depannya ya gitu. Oh, ini kan kamu emang deket banget sama, panggilnya apa sih papa? Ayah. Sama ayah deket Iya, banget. pastinya. Ayah selalu nemenin kamu belajar? Nggak selalu, cuma aku tahu pasti mama papaku support lah buat aku. Jadi kan kalau ada rasa support itu pasti jadi semangat kan ngerjainnya. Oh jadi semangat gitu. Terus gimana supportnya ayah tuh gimana nih kan kamu? Supportnya lebih ke apa ya, dari doa, juga nanyain Pasti. progresnya gimana, gitu sih Kak. Gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil tuh ayah tuh sering dampingin kamu belajar kah atau gimana? Kalau waktu kecil suka bantu ini, kalau dulu kan ada menyanyi, terus ada karya-karya yang Seni-seni lah apa nah gitu itu prakarya. papaku selalu bantuin, menggambar. Menggambar, nyanyi. Menyanyi kayak aku kan biasa jadi pemimpin upacara terus dirijen gitu. Oh loh, Kak. dirijennya. Iya, terus Aku kira diajarin. atau dia ngelatih kamu vokal. Saya pengen denger ya, Limbat kalau nyanyi gimana? Iya. Bisa nyanyi nggak ayah kamu? Bisa nggak ya? Jadi penasaran ya kan. Nah kan kamu sebelumnya S1-nya adalah kedokteran gigi. Betul. Sekarang ambilnya manajemen rumah sakit. Administrasi rumah sakit. Manajemen administrasi. Kenapa mengambil itu? Apa emang ada rencana pengen apa kerja di rumah sakit atau punya rumah sakit sendiri? Pastinya semua cita-cita tenaga medis kan kerja di rumah sakit ya Kak ya. Cuma kenapa spesifik manajemen administrasi rumah sakit? Karena Cecil tertarik sendiri gimana sih cara kerja manajemen suatu rumah sakit itu selain dari tenaga medisnya sendiri, tapi dari sisi manajerialnya itu aku pengen banget tahu Kak. Jadi gak ada salahnya juga untuk menambah ilmu dan kebetulan orang tua kan support, jadi alhamdulillah. Kamu katanya dari kecil emang suka banget belajar gitu ya? Biasa aja sih. Biasa aja. Bukan mau dia Linda. Ada target nggak ya? Kamu harus cum laude ya gitu. Nggak ada, Nggak kebetulan ada. itu dijalanin aja, alhamdulillahnya aku Oke. bilang. Nah kamu udah praktek nih tapi dokter giginya udah praktek. Alhamdulillah lagi koas Kak Oh Feni lagi Ros. koas, jadi Iya, sambil koas kamu ambil betul. biasa sekali ya ampun. Iya. Iya iya. Terus pas bapak kamu datang nih, Iya. gitu kan selalu menjadi pusat perhatian dong. Pada kenalin orang-orang. Kenal. Terus pada minta foto Iya. gitu. Waktu wisuda S1-nya udah tapi ya wisuda. Iya S1 sama S2 baru kemarin Kak Ros minggu lalu. Oh. Enggak orang-orang tapi tahu kalau kamu anaknya Limbat. Awalnya sih nggak tahu, cuma lama-lama kan ada pertemuan wali Oh, mahasiswa. itu sering seperti datang? gitu. Iya. Ayah datang Datang. dengan taringnya. Iya. Gitu. Nah, nanya lagi nih, banyak sih beri kita mau tanya ya. Soal yang kemarin tuh Limbat sempat ada viral tuh videonya ya kan, dia agak dipersulit lah waktu menjalani ibadah umroh karena dianggap kok pakai taring manusia atau tidak kasat mata gitu kan. Itu satu, dan ternyata itu udah 3 kali umroh, 3-tiganya selalu bermasalah gara-gara taringnya. Iya, mungkin karena terlalu nyentrik ya Kak Ros ya. Dan 3-tiganya itu ada kamu juga Yang pertama sepertinya sama teman-teman, syutingannya. iya, Yang 2 ini sama kamu. sama keluarga besar iya. Wah, keluarga besar. Kita mau tanya dari sudut pandang dia ya. Dan kenapa bapaknya tiba-tiba bisa jadi wotak? Setelah yang berikut ini jangan kemana. Tetap di rumah.